Istilah baru dalam dunia pekerjaan di kalangan Gen Z sangat variatif. Setelah quiet quitting, kini muncul quiet covering. Fenomena menutupi atau covering dicetuskan pertama kali oleh Profesor Kenzi Yoshino sebagai praktik menyembunyikan identitas pribadi, agar sesuai atau menghindari stereotip, penilaian, dan diskriminasi. Salah satu contoh covering yang paling menonjol adalah ketika karyawan menutupi aspek identitas pribadi, seperti ras, etnis, gender, orientasi seksual, usia, agama, disabilitas, atau karakteristik lainnya agar dapat diterima di lingkungannya. Data menunjukkan 58% pekerja mengaku melakukan skill masking atau menyembunyikan kekurangan dalam pengetahuan, bahkan kompetensi untuk menghindari penilaian. Lalu hampir setengahnya mengatakan mereka berpura-pura memahami sesuatu di tempat kerja dan 40% menghindari meminta bantuan, bahkan ketika mereka tidak yakin bagaimana cara melakukannya. Baik, untuk membahasnya lebih lanjut sudah bersama kami Cassandra Putranto selaku psikolog. Baik, halo, selamat siang Mbak Cassandra, apa kabar? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Mbak Linta. Alhamdulillah, kabar baik ya Mbak. Terima kasih sudah mau bergabung di Halo Indonesia hari ini Mbak Cassandra. Langsung saja ya Mbak ya, belakangan ini banyak sekali istilah-istilah baru nih di kalangan Gen Z. Salah satunya adalah quiet covering. Dari kacamata psikolog, itu sebenarnya quiet covering itu apa sih Mbak? Dan apakah ini normal dilakukan atau dirasakan para Gen Z kita saat ini? Baik, sebenarnya istilah ini adalah istilah yang mungkin baru dicetuskan oleh beberapa tokoh ya. Kalau nggak salah, ada yang dari Jepang juga barangkali. Tapi kalau di dalam bahasa psikologi, istilahnya mungkin faking good atau faking good ya. Jadi merasa untuk jadi lebih baik gitu ya. Atau dia menutupi gitu. Sehingga juga ada yang faking bad gitu. Jadi kelihatannya juga buruk gitu untuk supaya ada tujuan-tujuan tertentu. Tapi pada dasarnya ada hal-hal yang tidak diungkapkan ya, tidak dibuka kepada publik dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, tujuan ini bisa sifatnya memang positif untuk diri sendiri dan juga orang banyak, tetapi ada juga yang sebenarnya mengandung unsur negatif atau dampak negatif bagi diri sendiri atau orang lain juga, karena sudah masuk dalam klasifikasi yang akhirnya tidak apa adanya, tidak sesuai dengan kenyataan, dan akhirnya tidak jujur. Oke, baik. Berarti ini dalam istilah psikolog juga ada yang Mbak ya namanya freaking good seperti itu ya. Ini juga mungkin mereka mewaspadai adanya oversharing nggak sih Mbak, sampai akhirnya mereka juga berusaha untuk seperlunya saja untuk mengungkapkan jati diri mereka. Nah, sekali lagi tadi tergantung tujuannya. Jadi ada yang tujuannya tadi misalnya nih kalau berdasarkan penelitiannya ada salah satu yang menyatakan bahwa istilah quiet covering ini untuk dia menjaga citra profesional supaya kelihatan profesional. Supaya kelihatan profesional mungkin dia mengaku bisa padahal tidak bisa. Nah, ini kan repot. Kalau di bahasa Jawa istilahnya jadi rumong soiso gitu. Nah, demi supaya dia bisa menampilkan image dan citra yang baik. Positifkah buat diri sendiri? Rasanya positif, tapi dampaknya pasti akan negatif in the long term. Nah, kemudian dia ingin untuk melindungi kayak tadi kan, supaya nggak ketahuan, supaya dia tidak mendapatkan kekerasan, tidak mendapatkan diskriminasi. Jadi lebih baik aku nggak usah cerita. Salah satunya contoh misalnya di beberapa jenis pekerjaan tertentu, jangan sampai mengaku punya pasangan, punya pacar, punya suami gitu, atau punya anak gitu, karena tujuannya adalah mendapatkan penerimaan sosial, ini cukup besar. Kemudian tadi udah menghindari diskriminasi, jadi udah 3 ya. Lalu kemudian keinginan untuk adanya mendapatkan kesempatan atau peluang yang lebih besar, jadi misalnya promosi, naik gaji, dapat bonus gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang misalnya aslinya A tapi bilangnya B supaya dia bisa dapat. Jadi ada unsur motivasi untuk mendapatkan sesuatu di situ. Nah sekali lagi semua niat ini, tujuan ini berbeda-beda ya. Lagi tentu harus diwaspadai, jangan sampai tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi diri maupun perusahaan, apalagi kalau ada citra perusahaan yang akhirnya menjadi terganggu karena karyawan tidak jujur.
Oke, baik. Nih, kalau dari risiko psikologisnya, mungkin banyak sekali Gen Z yang menerapkan quiet covering ini. Apakah mereka juga akan berdampak secara psikologis, Mbak? Mungkin kepercayaan diri yang akan menurun, atau burnout, dan lain sebagainya? Ya, memang karena tadi tujuannya berbeda-beda, berarti kan ada sebuah dinamika tertentu ya, ada alasan yang berbeda-beda pada setiap orang. Nah, ini yang tentu sebenarnya harusnya minimal dengan HRD-nya bisa diungkapkan, supaya karena kejujuran ini sangat berharga loh sebenarnya gitu ya. Sekalipun mungkin ada niat untuk menutupi atau tidak mengungkapkan, tetapi minimal dengan HR-nya itu harus jujur. Nah, persoalannya adalah saat ini tidak hanya di Indonesia, tapi di luar negeri, di seluruh dunia pun, metode perusahaan untuk mencari tahu dan mengenali karyawannya itu tidak hanya dari apa yang disampaikan secara tertulis, CV dan lain sebagainya, atau secara lisan dengan percakapan kalau ditanya jawab iya atau enggak. Nah, perusahaan itu punya akses untuk melihat seluruh misalnya media sosial atau track digital yang pernah dilakukan dan lain sebagainya. Nah, ketika terjadi inkonsistensi tentu sudah bisa mudah dipersepsikan sebagai ketidakjujuran dan ini akan merugikan sebenarnya. Jadi di satu titik mungkin ada kebutuhan untuk melindungi diri dari diskriminasi dan supaya mungkin mendapatkan manfaat, tetapi jangan lupa ada resiko yang cukup tinggi gitu ya. Terutama adalah ketika akhirnya ketidakjujuran tersebut juga mengandung kelelahan. Karena tadi karakteristiknya ya tadi kalau misalnya dia ingin sesuatu atau kayak misalnya dia ingin mendapatkan pengakuan, ingin mendapatkan gaji atau promosi atau yang lain sebagainya, tapi lalu kemudian tidak sesuai dengan kapasitas sebenarnya, lalu kemudian dia lelah. Nah, ini yang menjadi istilahnya quit cracking. Nah, quit cracking kan jadi berbahaya juga gitu. Artinya karena tidak jujur. Kalau di mana tuh kan ada tuh ya, kalau di mobil, di bajai, di truk ada tulisannya kapasitas berapa. Kita juga sebenarnya sebagai manusia juga ada kapasitasnya nih gitu. Kalau ternyata kapasitasnya over, lalu kemudian akhirnya terjadi cracking, itu juga akhirnya merugikan gitu. Oke, ini kalau boleh tahu mungkin apa saja Mbak tanda-tandanya kalau kita merasa kita melakukan quiet covering begitu, dan ini kan juga rasanya tidak sehat ya Mbak ya, karena kan ada plus minusnya tadi yang disebutkan oleh Mbak Cassandra. Tanda-tandanya apa Mbak? Yang jelas makin lama ya, sekali lagi setiap orang kan karakternya beda-beda ya, profil psikologisnya beda-beda, kemampuannya beda-beda, strength, weakness, opportunity, sama threat-nya beda-beda. Nah, ketika dia tidak jujur, tidak terbuka dengan kapasitas yang sebenarnya, lalu mulai muncullah tadi ada tekanan, ya kan? Tekanan ini mulai dari yang paling ringan sampai paling berat. Kalau dia mulai tertekan, berarti dia udah mulai nggak nyaman di kantornya. Dia mulai tidak nyaman untuk mengerjakan tugas-tugas yang tadi orang pikir dia bisa, padahal sebenarnya dia tidak bisa. Otomatis produktivitas kerja juga menurun ya. Yang tadinya dia mungkin bisa menghasilkan dengan kuantitas dan kualitas tertentu, tapi karena ada tuntutan yang ternyata di luar kemampuan dia, sehingga akhirnya dia tidak bisa memenuhi tuntutan kuantitas dan kualitas kerja tersebut. Nah, seringkali juga perkembangan karir bisa jadi terhambat. Lalu bisa jadi kemudian menghindar ya, akhirnya mungkin meeting, mungkin jadi males, mungkin jadi lelah, mungkin jadi capek, banyak pikiran, kemudian bisa jadi kreativitas juga jadi menurun. Dan yang paling akhir adalah kemudian tadi kalau sudah sampai di quiet cracking itu, ya akhirnya jadi banyak sakit, bolos, terlambat masuk kerja, dan yang jelas kinerja dan produktivitas menurun. Oke, berarti ini munculnya rasa demotivation begitu ya Mbak ya? Rasa tidak bersemangat, begitu ya, kehilangan minat dan lain sebagainya. Ya, baik. Lalu ini bagaimana siasat dari mungkin kalangan generasi Z ini untuk terus memunculkan motivasi mereka, terus menunjukkan keberanian mereka, tapi di samping itu tetap menjadi seseorang yang profesional? Yang jelas kita itu kalau dalam psikologi ada istilah Johari window. Jadi ada hal yang boleh diketahui oleh umum, ada yang mungkin kita keep sebagai rahasia pribadi gitu ya, tidak boleh dibahas, tidak perlu disampaikan kepada orang. Nah, yang jelas kalau terkait dengan sesuatu yang sifatnya untuk melindungi diri gitu ya, yang mungkin identitas, kemudian mungkin keuangan atau mungkin hal-hal yang sifatnya personal, boleh ya silahkan, karena itu tujuannya untuk melindungi diri dari potensi resiko diskriminasi, kekerasan dan lain sebagainya.
Tetapi kalau yang terkait dengan kemampuan, terkait dengan kinerja di perusahaan atau identitas yang sebenarnya dia tidak bisa tapi mengaku bisa gitu ya, sebaiknya jangan dilakukan. Jadi harus jujur, ini saya bisa ini, saya tidak bisa ini, supaya atasan dan perusahaan bisa mencari yang terbaik untuk tim gitu ya. Oh ini ternyata nggak bisa, daripada bilang bisa tapi ternyata nggak bisa, tapi ternyata nggak selesai pekerjaannya gitu, itu kan nanti juga jadi akhirnya merugikan siapapun gitu ya. Jadi kembali lagi harus dipilih-pilih mana yang boleh covering ya, yang boleh ditutup ya, mana yang tidak. Termasuk di dalamnya adalah ketika kita kecewa, kita sedih, kita kesel, kita marah gitu ya. Kali white covering juga termasuk unsur emosi nih, nggak mau ngomong aja, dipendam sendiri, akhirnya justru ngegrogotin di dalam, tidak sehat, masuk ke dalam kondisi gangguan atau masalah kesehatan jiwa. Baik, mungkin singkat saja Mbak Cassandra, ini apa yang harus kita lakukan atau pendekatan apa sih Mbak agar mereka kalangan Gen Z ini khususnya di dunia pekerjaan agar mereka tidak menampilkan quiet covering tersebut gitu? Ya, artinya tadi quiet covering boleh, tapi untuk certain topik gitu ya. Betul. Yang jelas satu harus mengidentifikasi mana yang boleh di cover, mana yang tidak. Karena kita hitung tentang dampaknya di kemudian hari. Kalau dampaknya memang melindungi, oke. Tapi kalau dampaknya nanti merugikan, sebaiknya jangan. Lalu yang kedua, tentu saja harus ada seseorang yang bisa kita buka secara jujur, biasanya adalah memang HR ya. Tetapi ya sekali lagi kejujuran ini pun juga harus dipertimbangkan supaya tidak semuanya juga dibuka. Sekali lagi harus ada mungkin konsultasi dengan orang yang paham supaya bisa menjaga kesehatan mental di dunia kerja. Oke, baik. Ada teman cerita seperti itu ya, Mbak Cassandra. Betul sekali. Terima kasih Mbak Cassandra, perbincangannya begitu inspiratif. Semoga ini juga bisa menjadi bahan atau saran juga untuk masyarakat dan khususnya di kalangan Gen Z. Terima kasih Mbak Cassandra sudah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Sampai jumpa, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda untuk mencicip jamu untuk daya tahan tubuh. Informasinya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.